Hai, perkenalkan nama saya Febriani MC, NIM 1803030021, kelas A, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membuat video dari tugas mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang buku ke-6. Baik, selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari buku kajian seminar masalah-masalah sosial buku ke-6 tentang budaya digital. Baik, budaya digital atau digital sudah menjadi tantangan kehidupan baru masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi mereka sehingga menimbulkan kebiasaan baru, seperti menggunakan media sosial, berbelanja online, melakukan pembayaran digital, pendidikan online, dan work. Sebagai gagasan yang bersumber penggunaan teknologi dan internet, hal itu membantu cara masyarakat berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi. Sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat, budaya digital sejatinya merupakan hasil oleh pikiran, kreasi, dan cipta karya manusia yang berbasis teknologi internet. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karyanya penting bagi masyarakat untuk mendapatkan interaksi sosial. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatik bekerja sama dengan jaringan pegiat atau LIRSTAN meluncurkan sering modul literasi digital. Program ini adalah dukung untuk program literasi digital Indonesia. Melalui sering modul tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dengan tetap menunjukkan nilai-nilai dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dan begitu teknologi memberi bermanfaat dan mendorong nilai-nilai dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu teknologi memberi bermanfaat dan mendorong produktivitas masyarakat di Indonesia. Silve dan tipe kepribadian duga narsisme. Ketika kita melihat profil Facebook seseorang penuh dengan selfie mereka sendiri, apa itu pikiran pertama yang muncul di benak kita? Banyak yang dari kita dicenderung bahwa orang tersebut harus narsis. Beberapa penelitian juga membuktikan kebiasaan selfie dengan narsisme. Misalnya, kepribadian dapat memprediksi penggunaan media sosial dan selfie dilaporkan menghabiskan lebih banyak waktu di situ ke jaringan sosial. Penelitian juga menemukan bahwa narsis dan merekanya yang melakukan objektifikasi tinggi mengeditkan penyakit mental. Sarjana budaya online disebutkan di atas yang menganalisis selfies pria kebiasaan menggunakan 3 serangkai gelap ciri-ciri kepribadian termasuk narsisme, dan seseorang harus berhati-hati tentang ekstrem pandangan yang meyakinkan bahwa orang yang sering selfie adalah tidak normal dalam beberapa cara. Banyak kritis terhadap meningkatkan hubungan dibuang antara misalnya sejarah dan budaya visual, menyelesaikan perbedaan atau perdebatan baru ini di antara psikologi tentang apakah narsisme, bahwa wartawan telah salah mengopsi cerita untuk menggambarkan kegiatan berbagai gambar mereka di media sosial. Kilve atau mati karena selfie. Selfie telah menjadi begitu umum sehingga beberapa orang merasa terpaksa mengambil selfie bahkan di lokasi dan kondisi berbahaya yang mengarah
ke luka dan bahkan kematian. Misalnya seseorang siswa berusia 19 tahun ke dalam air yang mengamuk dan mati saat mencoba mengambil selfie sambil berdiri, tetapi rententang di sungai Gang di Kapur. Saat itu hujan permukaan air di sungai gagal tinggi sehingga hari ke-6 tamannya melompatkan ke air untuk menyelamatkannya, tetapi semuanya mereka tersapu oleh arus dan mati. Sayangnya India menyaksikan jumlah terbesar kematian terkait selfie seperti itu di dunia berdasarkan studi yang dilakukan oleh para penelitian ilmu kedokteran India berdasarkan analisis berita lapor di harian berbahasa Inggris. Penelitian menunjukkan bahwa ada lebih dari 70% orang yang terbunuh dan memiliki selfie adalah laki-laki, dan para penelitian menyarankan seseorang dapat kegiatan tinggi yang jumlah kematian selfie di India dengan fakta bahwa negara itu rumah bagi populasi pemuda terbesar di dunia. Itu terutama orang-orang muda yang terlibat pada perilaku tersebut. Yang pertama, tenggelam. Yang kedua, jatuh dari ketinggian. Ketiga, ditabrak kendaraan yang bergerak seperti kereta api atau mobil. Para peneliti juga memperingatkan bahwa sulit untuk memastikan jumlah kematian selfie yang sebenarnya, dan kemungkinan besar kami memerahkan normal karena kematiannya sebabnya saat mengambil foto narsis jaringnya dilaporkan seperti itu. Misalnya, jika seseorang terbunuh oleh mobil menemukan saat mengambil selfie di jalan, itu lebih mungkin dilaporkan sebagai kecelakaan mobil daripada sebagai kematian yang disebabkan oleh mengambil selfie. Berbagai negara telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kematian terkait selfie. Misalnya 16 daerah di Mumbai telah dikategorikan sebagai zona tidak boleh di selfie. Perbandingan penampilan atau masalah suasana hati dan citra tubuh. Peneliti menunjukkan bahwa wanita lebih sering mengunggah foto di media sosial dibandingkan pria dan menginvestasikan lebih banyak waktu dan usaha dalam mengelola kinerja mereka. Sebagai dikutipkan dalam pada tahun 2014 sebuah proyek yang disebut Selfies yang didampingi oleh Dever dan ilmu komputer berhati-hati saat menafsirkan data seperti itu menjadi keliru untuk menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di kota-kota terbesar di dunia terjadi di kota-kota kecil dan desa-desa juga. Misalnya di demografi atau Selfie Thakre dan Silver yang mengambil news di Mumbai cenderung agak berbeda dalam selfie dan mengambil di tempat yang tidak diketahui dengan desa pendalam India. Studi lain memasukkan bahwa wanita yang mengambil dan mempostingkan selfie di media sosial media merasa lebih cemas dan kurang menarik secara fisik daripada mereka yang melakukannya tidak memposting selfie di grup atau kontrol. Menariknya, wanita terus merasa cemas bahkan ketika mereka diberi kesempatan untuk mengulang pemeriksaan, mengedit dan mengedit gambar mereka sendiri untuk membuat para wanita memberi perubahan dan memperhatikan kekurangan yang mereka rasakan yang membuat mereka cemas. Baik, perspektif alternatif mengapa mendisiplinkan remaja putri untuk selfie. Cendekiawan yang mengusulkan kerangka kerja alternatif untuk memahami selfie seperti kebutuhan untuk mengumpulkan fokus pada generasi selfie tertentu. Setelah semua sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang untuk mengklik selfie di tempat yang penting, baik selfie yang alternatif, selfie penyintas kekerasan dalam rumah tangga atau mengambil sikap. Baik, beberapa penyintasan kekerasan dalam rumah tangga telah memposting foto narsis termasuk gambar foto-foto wajah mereka yang menar dan tubuh ada yang terluka.
Dan selfie rambut Ketrian mendefinisikan ulang menstruasi. Pada tahun 2014, sebuah tren dimulai di Amerika Serikat yang mengajukan selebriti dan wanita biasa memposting selfie rambut keriting berwarna di sosial untuk forum media yang menyebabkan berbagai belahan dunia. Di China, sekelompok perempuan mengadakan kompetensi bulu keriting yang memiliki karakteristik paling dan cantik dan penyanyi di tempat online atau tidak. Baik, mungkin dari penjelasan saya kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih.